Halo semuanya, selamat datang di tugas video pembelajaran ini dengan tema UUDS 19 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Keisha Chelsea Arialiana, kelas 11 animasi, absen 24. Masuk ke pembahasan, yang pertama ada pengertian UUDS 1950, yang kedua ada latar belakang UUDS 1950, yang ketiga ada karakteristik dan isi UUDS 1950, yang keempat ada penerapan UUDS 1950, yang kelima ada akhir dari UUDS 1950, dan yang terakhir keenam ada penutup. Selanjutnya, masuk ke pengertian, UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. UUDS dibuat setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS bubar dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. UUDS bersifat sementara karena dirancang sebagai pengganti sementara sebelum adanya konstitusi tetap. Selanjutnya, latar belakang UUDS 1950. Bubarnya RIS atau Republik Indonesia Serikat yang terbentuk pada 1949 tidak diterima luas oleh masyarakat karena bentuk federal dianggap memecah belah bangsa. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kesepakatan nasional untuk menyatukan negara diperlukan konstitusi baru, maka UUDS 1950 disusun sebagai pengganti konstitusi RIS. Kemudian ada karakteristik dan isi UUDS 1950. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif berada di bawah kontrol legislatif. Presiden hanya menjadi kepala negara simbolis. Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Kemudian isi pokok pembukaan mengadopsi pembukaan UUD 1945, pasal-pasal mengatur pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan. Ciri khas, bersifat sementara, menyediakan ruang demokrasi yang luas, tetapi sering terjadi krisis politik karena pergantian kabinet yang cepat. Kemudian ada penerapan UUDS 1950. Indonesia menjalankan demokrasi parlementer, parlemen memiliki peran besar dalam mengontrol pemerintahan. Kabinet sering berganti karena lemahnya dukungan politik. Terjadi pemberontakan seperti DI atau TII, PRRI atau Permesta, dan gerakan separatis lainnya. Situasi politik yang tidak stabil menghambat pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya ada akhir dari UUDS 1950, ketidakstabilan politik. Sistem parlementer menyebabkan seringnya pergantian kabinet sehingga pemerintah tidak bisa bekerja efektif. Kondisi ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi liberal. Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Dekret ini bertujuan mengakhiri kekacauan politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Kemudian, penutup. UUDS 1950 adalah bagian penting dari sejarah konstitusi Indonesia. Meskipun hanya berlaku selama 9 tahun, periode ini memberikan pelajaran berharga tentang demokrasi parlementer dan tantangan yang dihadapinya. Akhirnya, sistem ini digantikan oleh UUD 1945 melalui dekret Presiden, menandai dimulainya era baru dalam pemerintahan Indonesia.